Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan sedikit menerangkan tentang materi kita, yaitu konsep keluarga. Jadi langsung saja pada pengertian keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terbentuk melalui perkawinan, hubungan darah, adopsi. Tidak hanya itu, keluarga menjadi lingkungan pertama bagi perkembangan fisik, emosional, sosial, maupun spiritual. Sedangkan menurut Ratna Megawangi, keluarga merupakan tempat utama pendidikan karakter, yaitu jujur, tanggung jawab, empati, dan disiplin. Sedangkan menurut Sri Lestari, bahwa keluarga adalah sistem yang saling memengaruhi antara anggota dan menjadi pondasi bagi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil di masyarakat yang mana terbentuknya tadi karena 3 hal, yaitu ada pernikahan, hubungan darah, dan juga adopsi. Dan keluarga ini adalah tempat pertama kita tumbuh. Jadi tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga lingkungan pertama kita yang membentuk kita secara holistik atau secara menyeluruh, yaitu baik secara fisik, emosional, sosial, maupun spiritual. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri dari pengertian dari Ratna Megawangi dan juga Sri Lestari adalah kalau Ratna Megawangi itu fokus pada karakter. Jadi keluarga ini menurut Ratna ditekankan bahwa menjadi sekolah pertama untuk moral kita, yaitu tadi kan ada sifat jujur, tanggung jawab, empati, dan disiplin, yang mana itu pondasinya itu dibentuk di rumah. Dan sebagai contohnya nanti itu berkaitan dengan kepatuhan pasien dalam minum obat atau pola hidup sehat yang biasanya dilakukan sehari-hari. Sedangkan menurut Sri Lestari itu fokus kepada sistemnya. Jadi kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang sakit, maka anggota keluarga yang lainnya itu pasti merasakan dampaknya seperti stres, lalu khawatir, terus dan lain-lainnya. Itu juga kenapa keluarga itu disebut sebagai pondasi masyarakat. Selanjutnya pada bagian tujuan keluarga. Adapun tujuan dalam keluarga yaitu yang pertama, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin anggota keluarga. Yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan rasa aman. Dan yang keempat, melanjutkan keturunan. Menurut Gunarsa, keluarga membantu perkembangan optimal setiap anggota keluarga melalui kasih sayang, bimbingan, serta dukungan emosional yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri keluarga. 1. Memiliki ikatan emosional kuat, yaitu seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan kesetiaan. 2. Terbentuk melalui hubungan darah, perkawinan, dan adopsi. 3. Hidup bersama dalam satu rumah tangga. Dan yang terakhir, dalam keluarga terdapat pembagian peran, yaitu orang tua sebagai pendidik dan pelindung, serta anak sebagai individu yang dibimbing. Menurut Fadila, struktur inilah yang menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, bagian yang pertama, garis keturunan dan tempat tinggal. Pertama, kita lihat dari mana asal-usul atau garis keturunannya. Ada 2 istilah yang sering kita dengar, yaitu yang pertama, patrilineal, itu hubungannya ditarik dari jalur ayah, sedangkan matrilineal itu dari jalur ibu. Nah, ini biasanya nyambung juga ke tempat tinggal setelah menikah. Ada yang namanya patrilokal, artinya keluarga kecil disebut tinggal bersama keluarga besar dari pihak laki-laki. Sebaliknya, kalau matrilokal, mereka tinggalnya di lingkungan keluarga pihak perempuan atau ibu. Selanjutnya, ada bagian kedua, yaitu pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup krusial, yaitu siapa yang memegang kendali keputusan. Nah, kalau dominasi keputusan ada di tangan suami atau laki-laki, kita sebutnya patriarkal. Nah, sedangkan kalau keputusan lebih banyak diambil oleh pihak ibu atau perempuan, itu namanya matriarkal. Setiap keluarga mempunyai dinamikanya masing-masing, tergantung budaya dan kesempatan mereka. Di keluarga, kita nggak harus sama ya. Ayah punya perannya sendiri, ibu punya fungsinya sendiri, begitu juga anak. Perbedaan peran inilah yang justru bikin keluarga jadi satu kesatuan yang utuh.
Jadi, struktur keluarga itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, tapi soal bagaimana setiap anggota keluarga menjalankan fungsinya masing-masing dengan harmonis. Tipe-tipe keluarga: 1 tradisional, 1 keluarga inti ayah, ibu, anak, 2 keluarga besar ditambah kakek, nenek, 2 modern, 1 single parent, 2 keluarga dengan perkawinan ulang, 3 pasangan tanpa anak, 4 3 generasi dalam satu rumah, 5 pasangan bekerja jarak jauh, 6 hidup bersama tanpa menikah, 7 pasangan sejenis, 8 anak tinggal di panti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fungsi dan juga tugas keluarga. Menurut Faridman, keluarga itu bukan sekedar kumpulan orang yang tinggal serumah, tapi ada 5 fungsi pokok yang harus dijalani. Yang pertama, fungsi afektif atau kasih sayang. Keluarga adalah tempat pertama kita merasa diterima, dicintai, dan didukung secara mental. Contohnya, saat kita lagi stres kuliah, dukungan orang tua itu termasuk juga fungsi afektif. Kemudian yang kedua, sosialisasi. Disinilah kita belajar disiplin, belajar sopan santun, dan mengenal norma sebelum akhirnya kita terjun ke masyarakat. Ketiga, reproduksi. Sederhananya, fungsinya untuk meneruskan keturunan. Nah, yang keempat yaitu ekonomi. Keluarga berperan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kelima yaitu perawatan kesehatan. Keluarga juga punya peran untuk saling menjaga kondisi fisik anggota keluarganya agar tetap sehat. Nah, kemudian tugas keluarga, yaitu yang pertama mengenali masalah. Keluarga itu harus peka kalau ada anggota yang mulai berubah perilakunya atau terlihat sakit. Yang kedua, mengambil keputusan. Kalau sudah tahu ada yang sakit, keluarga itu harus cepat memutuskan. Nah, dengan cara cukup diobati di rumah atau harus segera dibawa ke dokter. Nah, yang ketiga, merawat anggota yang sakit, yaitu memberikan pertolongan pertama atau perawatan dasar di rumah sebelum kondisinya semakin parah. Yang keempat, yaitu menjaga lingkungan. Menciptakan suasana rumah yang bersih dan nyaman supaya proses penyembuhan lebih cepat dan tidak gampang ketularan penyakit. Yang kelima, memanfaatkan fasilitas kesehatan. Kalau memang tidak bisa ditangani sendiri, keluarga juga harus tahu kapan dan kemana harus membawa anggota keluarganya ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi, keluarga itu adalah benteng pertama bagi kesehatan kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.